berjumpa lagi di IG Live PO Online bareng Alkitab hari Senin 17 November 2025 dan kita masuk dalam tema yang baru ya. Daripada kemarin yang tema November, kita masuk tema yang tokoh Natal. Sekarang kita akan belajar tentang topik pertamanya adalah menyiapkan jalan bagi kedatangan Sang Raja. Terambil dari Lukas 3 ayat 1 sampai 6 dan kita akan belajar tentang pertobatan yang sejati. Nah, teman-teman silakan bagikan infonya kita malam hari ini, juga buka Alkitabnya di Lukas 3 ayat 1 sampai 6. Dan kita juga nggak sendirian, ada Kak Roma, halo Kak Roma sebagai host, dan juga ada Kak Jessica dan Kak Marcel yang nanti bakal menjadi guest bareng kita. Oke, seperti biasa kita masih menantikan guest kita untuk lengkap gitu ya, baru kita akan jalan gitu. Jadi teman-teman silakan juga buka Alkitabnya di Lukas 3-6 dan juga baca satu pasal gitu ya, untuk bisa melihat gimana sih Tuhan, rencana keselamatan Tuhan dari zaman yang baru ini gitu, bukan zaman yang sebelumnya. Karena zaman sebelumnya kan nggak ada nabi tuh, 400 tahun nggak ada nabi. Nah sekarang ada nabi yang baru tanda kutip, dan juga dia jadi satu perpanjangan tangan Tuhan, satu jalan untuk bisa mempersiapkan kedatangan Sang Mesias ini. Nanti teman-teman juga silakan undang pasukannya masing-masing, silakan juga undang teman-temannya, teman gerejanya, teman PA-nya, papa mamanya juga boleh ikut, nggak apa-apa, karena ini terbuka bagi semua orang dan kita bisa belajar firman Tuhan bersama-sama untuk untuk mempersiapkan diri bagi Natal. Oke, jadi sekali lagi perkenalan, nama saya Yudo dan juga teman saya Kak Roma. Ya, kita akan jadi host buat malam hari ini. Untuk PM malam hari ini dari Lukas 3 ayat 6. Dan teman-teman silakan nanti berikan tanggapan, komentar dan juga pertanyaan. Dan kita akan kenalkan juga guest kita. Silakan Kak Jessica perkenalkan diri. Halo, saya Jessica, domisilinya di Jakarta. Itu dia. Kalau kita ada terlibat juga di salah satu komunitas interdominasi. Oke, thank you. Oke, dan teman-teman yang mungkin baru ikutan PA Alkitab malam hari ini, Alkitab itu adalah PA dari pasal terkenal atau top gitu ya, dalam Alkitab yang kita pelajari, kita gali dari sudut pandang yang baru. Nah, kita akan menggali ini menggunakan metode SABDA, teman-teman, yaitu simak, analisa, belajar, doa, atau diskusi, dan juga terakhir aplikasi. Jadi kalau teman-teman lihat, ini adalah satu rangkaian metode belajar yang dimulai dari teks dan berujung pada aplikasi konkret dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita akan masuk dalam tema November, tema Natal, dan kita hari ini akan belajar dari Lukas 3 untuk menyiapkan jalan bagi kedatangan Sang Raja. Oke, kita akan masuk dalam doa pembukaan, teman-teman. Saya bisa minta Kak Roma, silakan Kak. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena malam hari ini kami boleh belajar bersama-sama dalam penggalian Alkitab, dan kami bersyukur untuk tema yang baru yang akan kami kulik, bagaimana kami boleh mempersiapkan Natal di tahun 2025 ini, bukan hanya sekedar acara, bukan hanya sekedar perayaan, tetapi kami bisa menyiapkan hati, pikiran, jiwa kami, seluruh keberadaan kami, untuk kami siap menyambut Natal dengan makna yang sejati. Kedatangan Kristus membawa satu perubahan dalam hidup dan hati kami. Terima kasih, berkati untuk 1 jam ke depan yang akan berlangsung, berkati seluruh kami yang akan menggali dari Lukas 3 ayat 1 sampai 6 ini, dan kami boleh belajar sesuatu dan boleh kami terapkan khususnya dalam perjalanan kerohanian kami di tahun ini ketika kami menyambut Natal. Terpuji namamu Bapa, pakai alat yang kami pakai ini dengan luar biasa sehingga nama Tuhan yang dimuliakan, dan kami boleh menyebarkan kabar baik melalui Alkitab ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Oke, ya, sebelum kita akan bersama-sama ya untuk bisa menggali Lukas 3 ayat 1 sampai 6 ini, kita akan sedikit overview ya, karena tadi dalam persiapan kita katakan bahwa tema sabda memang sepanjang persiapan Natal ini yaitu tentang Natal all out gitu ya.
kenapa tema ini diambil oleh Yesus sebagai sabda mempersiapkan Natal di bulan Desember dari juga November. Karena memang sebentar lagi kita akan merayakan Natal yang pasti itu ya. Kita nggak mungkin ambil tema kalau nggak akan merayakan Natal gitu ya. Jadi harapannya seluruh sahabat sabda, teman-teman, khususnya juga untuk seluruh sahabat Alkitab bisa merayakan Natal dengan cara yang benar, dengan cara yang relevan, dan juga dengan cara yang pastinya hati ya, hati yang siap, hati yang cuma bukan sekedar merayakan rutinitas tahunan gitu untuk Natal ini, tetapi tema All Out ini menolong kita untuk kembali sebenarnya kepada inti Natal yang sejati itu seperti apa gitu ya. Dan bisa kita respon dalam seluruh keberadaan kita ya. Namanya juga All Out gitu ya. Jadi benar-benar totalitas gitu ya, all out dalam hati kita supaya kita bisa memaknai Natal tahun ini dengan mendalam. All out juga dalam firman, salah satunya dengan Alkitab kita. Alkitab malam hari ini supaya kita juga tetap berakar kepada firman Tuhan ya, pada Alkitab, karena Natal tanpa kembali ke Alkitab rasanya itu makan tanpa garam gitu ya, jadi rasanya pasti hambar sekali gitu. Dan juga all out dalam teknologi yang pasti kita bisa memakai, memanfaatkan digital bahkan AI untuk kita bisa belajar firman Tuhan supaya kabar baik juga disampaikan, dan all out dalam perbuatan kita ya. Jadi kita bisa menghidupi pesan Natal itu seperti apa, dan kita juga menghidupkan pesan Natal itu dan bisa dibagikan gitu ya. Jadi harapannya seluruh teman-teman yang bergabung malam hari ini bisa menyadari bahwa Natal ini bukan cuma sekedar rutinitas, tetapi kita harus mempersiapkannya secara all out, karena sebenarnya ketika Yesus lahir, ketika kita merayakan Natal, Tuhan sendiri sudah all out bagi kita. Jadi harapannya kita juga bisa all out memberikan segalanya, hadiah yang terbesar, hati kita, pikiran kita, bahkan talenta kita untuk bisa menyambut Natal, menyambut kelahiran Kristus gitu ya. Ya, itu untuk sekedar overview dari tema all out yang dirayakan, yang juga diambil oleh Sabda untuk mempersiapkan Natal tahun ini. Nah, puji Tuhan nih, si Marcel sudah bisa gabung akhirnya ya. Oke, kita akan sedikit belajar tentang latar belakang dari Injil Lukas pasal 3. Silakan Kak Yud. Oke, dari latar belakang Lukas ini nih sebenarnya adalah jembatan yang penting gitu ya antara kelahiran Tuhan Yesus pasal 1 sama 2 dan juga nanti pelayanan Tuhan Yesus di di Nazaret, di sekitarnya gitu. Jadi pasal 3 ini sebenarnya adalah pengukuhan bagaimana Sang Mesias ini masuk dalam pelayanannya. Nanti kita akan lihat gimana sih si Yohanes Pembaptis dipanggil sama Tuhan, dia dapat mandat gitu ya untuk melakukan satu pekerjaan yang besar sekali gitu ya, untuk menyiapkan jalan bagi raja gitu, jalan bagi Tuhan. Dan kita bisa lihat nanti kalau teman-teman baca itu Lukas tuh ngasih Lukas ya, by the way, Lukas tuh penulisnya. Jadi dia adalah penulis yang sangat detail. Jadi dia nggak ngasih banyak banget clue yang sangat-sangat penting, yang lengkap banget untuk orang bisa tahu, oh ini sebenarnya tulisannya tuh sangat-sangat valid gitu. Karena apa? Karena dia memberikan nama-nama orang yang penting saat itu, nama-nama orang yang berkuasa saat itu. Jadi kalau misalnya tulisan ini bohong, orang bisa langsung cross check, oh bener gak sih zaman itu tuh, zaman ketika Tiberius memerintah misalnya, tahun keberapa dia memerintah, siapa imam besarnya, kemudian siapa tetrahnya dan sebagainya. Jadi ini adalah satu kitab dan pasal yang sangat-sangat jelas menggambarkan hadirnya seorang nabi yang memulai zaman baru bagi kerajaan Allah begitu ya. Karena apa? Karena setelah 400 tahun tanpa ada suara Tuhan, tanpa ada nabi, tanpa ada perpanjangan tangan Tuhan gitu ya, pasti ada orang-orang saleh gitu ya, tapi nggak ada orang-orang yang benar-benar bisa mendengar suara Tuhan dan juga melakukan kehendak Tuhan gitu. Nah, setelah 400 tahun itu ada suatu spark kecil gitu, Yohanes Pembaptis gitu, orang yang berseru-seru di padang gurun. Dia menyerukan seruan pertobatan, orang-orang yang bersalah, orang-orang yang merasa berdosa, datanglah gitu, orang-orang yang ingin dilepaskan dari dosa, datanglah gitu untuk bisa menerima pertobatan gitu ya. Nah, saya itu karena orang Israel juga sedang lelah rohani dan juga politik pastinya. Rohaninya karena mereka juga melihat gimana sih orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, orang para elit agama, mereka tuh orang-orang yang juga sebenarnya mengikat orang-orang awam gitu ya. Mereka memberikan peraturan-peraturan yang sebenarnya nggak ada, atau mereka menambahkan aturan-aturan baru gitu. Kemudian juga secara politik, orang-orang Israel mereka sedang dalam penindasan yang sangat besar. Bangsa Romawi itu gede banget.
Kekaisaran Roma itu 3 jutaan kilometer gitu untuk apa namanya wilayahnya, hampir sama dengan kerajaan Kaisaran Han di Cina waktu itu. Jadi sebenarnya ini adalah satu momen ketika Tuhan memberikan apa namanya tokoh utamanya mulai masuk di panggung gitu ya. Akan melihat di sini nanti bagaimana sang pemuka jalan ini menyerukan kata-kata firman, menyerukan kata-kata pertobatan yang berasal dari Tuhan sendiri. Nah, nanti teman-teman juga bisa lihat di bagian terakhir di Lukas 3 ini, Lukas memberitahukan juga kepada kita membacanya itu ada silsilah Yesus, tapi bukan silsilah yang dari atas ke bawah gitu. Dari silsilah Yesus meruntut gitu ya. Tapi sisanya itu kepada tokoh-tokoh di atasnya sampai kepada kemudian nanti kepada kepada Adam yang adalah manusia yang dirinya bersumber banyak bangsa, dan kemudian dibilang sebagai anak Allah gitu. Nanti kemudian akan jadi kata-kata atau frasa yang menunjukkan siapa itu Yesus sendiri gitu ya. Oke, kita akan mulai membaca aja ayat fokusnya, ayat 1 sampai 6. Nanti boleh Kak Jessica ayat 3 disambung sama Kak Marcel ayat 4 sampai ayat yang ke-6 gitu ya. Silakan dari Kak Jessica. Oke, kita akan baca dari Lukas 3 ayat 1 sampai 6. Ini dalam versi TB ya. Ayat pertama, dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes raja wilayah Iturea dan Tirakehanis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Ayat keduanya, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Ayat ketiga, lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Baik, kemudian ayat selanjutnya yaitu ayat 4 sampai 6. Di situ dikatakan firman Allah berkata, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Ya, kita udah baca ya dari 6 ayat Lukas 3 ini. Kita akan sama-sama masuk dalam langkah yang pertama dulu, yaitu langkah simak untuk bisa melihat teks dari satu ayat ke ayat yang lain di langkah yang pertama ini. Nanti sahabat Sabda, teman-teman di rumah yang ikut join live-nya, silakan berikan komentar ataupun nanti pertanyaan sehubungan dengan ayat yang sedang kita gali ya, bersama dengan Marcel dan juga Jessica. Oke, kita akan mulai dalam pertanyaan pertama. Silakan Kak Iya. Aku akan bertanya kepada Kak Marcel ya, dari yang pertanyaan pertama, dari ayat yang pertama, pada tahun keberapa dari pemerintahan Kaisar Tiberius peristiwa ini terjadi, dan siapa saja penguasa yang disebutkan oleh Lukas dalam ayat ini? Silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Yudo. Nah, baik Kak Yudo dan teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan di Injil Lukas pasal yang ketiga ini, di ayat yang pertama tadi, yang tadi sudah mulai dibacakan oleh Kak Jessica, kita bisa mengetahui bahwa peristiwa Yohanes Pembaptis ini terjadi pada tahun ke-15 dalam pemerintahan Kaisar Tiberius. Nah, Kaisar Tiberius ini adalah kaisar ketiga dari 12 kaisar Romawi. Dan Kaisar Tiberius ini sendiri dikenal sebagai seorang yang sangat jahat, seorang yang sangat serakah, pemabuk, dan kejam, teman-teman. Dan beberapa penguasa lainnya yang memerintah pada saat itu adalah Pontius Pilatus yang menjadi wali negeri Yudea, kemudian Herodes yang menjadi raja di wilayah Galilea, lalu ada Filipus, saudara dari Herodes, yang juga menjadi raja di wilayah Iturea dan Trakonitis, dan yang terakhir kita bisa lihat di situ ada Lisanias, yang merupakan raja di wilayah Abilene. Nah, ketiga raja wilayah ini kalau kita perhatikan kekuasaan geografisnya, mereka memerintah masing-masing seperempat wilayah dari daerah kekuasaan Raja Herodes Agung. Nah, jadi teman-teman di sini kita bisa lihat adanya tatanan pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah, yaitu yang paling tinggi adalah Kaisar, yang tadi Kaisar Tiberius, kemudian wali negeri berada di posisi kedua yang memerintah di provinsi, ya, yang kalau sekarang kita kenal dengan istilah gubernur. Dan kemudian di urutan ketiga ada raja, yaitu
itu Raja Herodes Agung, dan paling bawah itu adalah Raja Wilayah. Gitu Kak Yudo. Oke, thank you. Mungkin koreksi sedikit ya, karena Tiberius itu kaisar kedua, karena kaisar ketiga itu Oke. Caligula yang nggak kalah gilanya itu ya, yang nggak kalah kejamnya dan juga nyeleneh lah pokoknya orangnya itu. Jadi Kaisar Tiberius ini meneruskan tahta Kaisar Agustus yang sebelumnya tuh memerintah gitu. Jadi dia ini kayak apa namanya, anak tiri dari Agustus, dan dia memerintah di Kaisaran Romawi yang saat itu baru berkembang gitu. 3 juta kilometer persegi itu kekaisaran itu baru berkembang teman-teman. Jadi ini besar banget, tapi akan terus berkembang sampai masa kejayaannya. Dan tadi benar banget Kak Marcel nyebutin ada orang-orang juga yang di bawah pemerintahnya Tiberius, kayak wali negeri ya, Pontius Pilatus, kemudian Herodes Antipas, Filipus, Lisanias, yang mereka tuh membagi wilayahnya masing-masing dan punya apa namanya, yurisdiksi dari semua wilayah di Yudea gitu. Jadi benar banget ini satu kitab, satu catatan dari Lukas yang benar-benar menunjukkan bahwa kisah ini benar-benar terjadi di zaman yang benar-benar ada. Jadi masuk dalam sejarah. Oke, silakan Kak Roma untuk ayat yang selanjutnya. Ya, kita lanjut ya di ayat yang kedua. Siapa dua imam besar yang sedang menjabat pada waktu itu? Silakan Jessica. Ya, dua imam yang menjabat waktu itu kita bisa lihat di ayat kedua, yaitu ada Hanas dan Kayafas. Dimana kalau menurut dari catatan sejarahnya si Hanas ini tuh dia punya 5 anak laki-laki ya, dan Kayafas ini kalau nggak salah dia menantunya Hanas gitu. Dan dia juga adalah seorang gubernur dari zaman itu, si Romawi, zaman gubernur Romawi ya dia sebutnya gitu. Jadi dia salah satu imam besar yang kala itu politiknya juga lagi hype-hype-nya ya gitu di zaman itu. Jadi dia adalah orang-orang yang cukup berpengaruh di saat itu. Ya, kita bisa lihat ya. Jadi ketika Yesus dalam proses penyalipannya pun nama-nama ini juga disebut lagi ya di kitab Injil, salah satunya juga di Lukas gitu. Jadi walaupun imam besar harusnya ya cuma yang menjabat saat itu Kayafas gitu ya, tapi nama Hanas juga disebut karena memang pengaruhnya yang cukup besar dalam keagamaan Yahudi gitu ya. Jadi pengaruhnya masih besar sekali, makanya dua imam besar ini Lukas juga sebutkan dari Hanas juga sampai ke Kayafas untuk kepemimpinannya di imam besar berarti di Bait Allah gitu ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian yang ketiga. Iya. Silakan Kak. Dia tiga, ke daerah manakah Yohanes pergi, dan apa isi pesan yang ia sampaikan kepada orang-orang di sana? Silakan Kak Marcel. Baik, teman-teman, kalau kita perhatikan lagi di ayat yang ketiga, di situ dikatakan Yohanes pergi ke seluruh daerah Yordan. Nah, daerah Yordan ini sendiri merupakan tempat tinggalnya Yohanes dan sekaligus menjadi tempat yang pertama menjadi milik Israel ketika mereka masuk ke tanah perjanjian di bawah kepemimpinannya Yosua. Dan kalimat yang Yohanes sampaikan kepada orang-orang di sana, di seluruh daerah Yordan, itu merupakan kalimat populer, ya, yang mungkin seringkali dijadikan kuis Alkitab begitu ya. Apa kalimatnya Yohanes? Nah, yang seringkali kita ingat mungkin di Matius ya, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Nah, tapi kalau menurut catatannya Lukas, di sini Yohanes katakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ya. Benar banget. Jadi di daerah Yordan tadi disebutkan juga tempat Yohanes berdiam gitu, karena dia harus membaptis orang-orang kan. Dan itu maksudnya tuh adalah di daerah sekitaran Sungai Yordan yang di bagian selatannya menuju Yeriko, kemudian daerah sekitar Betania yang seberang Yordan. Yang kayak teman-teman bisa lihat di Yohanes 1 ayat 28. Dan itu ada wilayah padang gurun ya, bukan padang gurun sebetulnya, padang belantara gitu ya, tanah gersang yang dimana nggak ada orang tinggal kecuali si Yohanes yang memang dia ditempatkan oleh Tuhan sebagai nazir gitu ya, untuk menyucikan diri, menjauhkan dari berbagai macam godaan dosa, dan menyiapkan dia untuk menjadi pembuka jalan bagi Sang Mesias. Jadi kita lihat sini teman-teman, Yohanes tuh nggak melayani di perkotaan, tapi justru di wilayah-wilayah yang sangat jauh dari perkotaan, sehingga teman-teman kalau baca ada nanti
orang-orang dari kota ini dan kota itu gitu datang kepada dia. Jadi benar-benar dia tuh di luaran kota gitu. Jadi orang-orang harus datang kepada dia di pinggiran atau di wilayah Sungai Yordan. Oke, kita akan lanjut ke ayat yang keempat. Silakan Korma. Nah, di ayat yang keempat ini ya, kitab Nabi siapakah yang dikutip Lukas untuk menjelaskan pelayanan Yohanes dan apa bunyi seruan di dalam kutipan dari ayat 4 ini? Silakan, Jess. Ya, kalau dari kita lihat juga bersama nih teman-teman, kita bisa lihat banget di ayat keempat ya. Jelas dibilang yang dikutip adalah dari kitab Yesaya. Dan bunyinya adalah ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskan jalan raya baginya. Jadi konteksnya benar-benar seperti mengarah memang kepada Lukas yang dia juga dari padang gurun kan gitu, dan dia memang dipersiapkan untuk membuka jalan buat Tuhan. Ya, jadi benar sekali ya, Yohanes Pembaptis ini adalah penggenapan dari nubuatan Yesaya ya, seorang utusan yang Tuhan memang persiapkan untuk mempersiapkan kedatangan Mesias. Jadi kalau ada perjanjian lama nubuatan, penggenapannya kita bisa lihat di perjanjian baru, dan itu jelas sekali ya, nubuatan dari Nabi Yesaya itu tergenapi, dan ini bukan mitos, ini bukan sesuatu dongeng gitu, karena ini benar-benar digenapi melalui kedatangan Nabi Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias kita. Ya, selanjutnya di ayat yang kelima. Silakan. Oke. Ayat kelima, apa gambaran yang digunakan dalam ayat ini untuk melukiskan bagaimana jalan bagi Tuhan harus dipersiapkan? Silakan Kak Marcel. Oke, nah ini menarik nih teman-teman. Di ayat 5 di situ bisa kita temukan bahwa saat itu perjalanan pelayanan Yohanes digambarkan seperti layaknya setiap lembah yang akan ditimbun dan setiap gunung serta bukit yang akan menjadi rata. Bahkan jalan yang berliku-liku akan diluruskan dan yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Nah, menurut Matthew Henry sendiri, setiap lembah yang akan ditimbun ini seperti orang yang rendah hati akan diperkaya. Sementara setiap gunung serta bukit itu menjadi rata, seperti halnya orang-orang yang tinggi hati itu akan direndahkan. Dan sedangkan jalan-jalan yang berliku-liku akan diluruskan, itu berarti setiap kesukaran yang merintangi dan menghalangi manusia untuk menuju ke surga akan disingkirkan. Jadi dengan kata lain, Injil yang disampaikan oleh Yohanes sendiri membuat jalan ke surga itu menjadi mudah ditemukan, menjadi halus, menjadi tidak banyak rintangan, dan mudah dilalui. Ya, ini juga kebiasaan orang zaman dulu ya. Ketika ada raja, jangan kan zaman dulu, zaman sekarang deh. Kalau presiden mau datang gitu kan, udah deh semuanya bolong-bolong ditutupin semua gitu kan. Betul. Supaya pas lulus juga, tadi juga itu dua arah ya. Ya tadi Kak Marcel bilang tuh orangnya datang kepada surga gitu. Tapi juga surganya yang datang kepada mereka sekarang gitu. Karena dalam bentuk Yesus gitu kan, dalam bentuk Mesias. Jadi setiap lembah ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan gitu kan, jalan yang berliku-liku diluruskan. Nah, itu demi semua rencana Allah yang nanti datang melalui sosok Yesus Kristus gitu. Jadi ini benar-benar satu kebiasaan yang saat itu membaca udah pasti ngerti, dan sekarang kita belajar bahwa itu bukan satu hal yang yang aneh gitu ya, karena di situ di Yesaya sendiri kan udah ada zaman raja-raja juga gitu kan, di sini juga di zamannya Tuhan Yesus juga ada raja-raja juga gitu. Jadi itu satu hal yang benar-benar relevan bagi mereka dan mereka mengerti gitu dari gambaran yang diberikan oleh ayat ini gitu ya. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke ayat berikutnya, ayat yang ke-6. Silakan Kak Roman. Ya, ayat terakhir ya. Apa yang akan dilihat oleh semua orang ketika jalan bagi Tuhan sudah dipersiapkan? Ini dari ayat 6. Ya, kembali ke Jessica. Iya, kalau di ayat 6 pasti udah terlihat banget kalau teman-teman baca dan simak, itu adalah orang-orang akan melihat keselamatan dari Allah. Ini pasti bercerita pada akhirnya nanti kita lihat bagaimana Tuhan Yesus mati di kayu salib gitu ya, dan itu adalah membuka jalan keselamatan buat kita semua yang berdosa. Itu yang kita bisa lihat ya, persiapan yang udah Tuhan rancangkan dari awal sampai akhirnya. Ya, jadi memang dari ayat 5 tadi ya, jalan diluruskan dan diratakan itu satu gambaran ya, melalui pertobatan itu keselamatan akan terlihat, dan itu bukan untuk sebagian orang,
di ayat ini dikatakan untuk semua orang gitu ya, dan semua orang tanpa terkecuali dapat melihat dia, dapat mengenal dia, dan pada akhirnya dapat melihat keselamatan. Dan itu hanya datang bukan dari Yohanesnya gitu ya, bukan dari Yohanes Pembaptisnya, tetapi benar-benar dari Allah melalui Kristus yang tadi Jessica sudah katakan ya, melalui Kristus yang akan mati di kayu salib itu. Ini dari Ellen juga menanggapi ya, dari ayat 5 ini sepertinya bilang nggak lama lagi kasih Tuhan akan nyata dalam kehidupan orang Israel. Ya, karena memang ini satu nubuatan saya juga yang akhirnya digenapi oleh Yesus Kristus untuk yaitu untuk orang Israel, karena dia datang untuk mereka gitu ya. Nah, kita akan lanjut di bagian analisa. Teman-teman, kita akan coba teliti lebih dalam lagi karena kita sudah simak ayat-ayatnya ya, 6 ayat dari ayat 1 sampai ayat 6. Kita akan lihat bagian yang pertama dulu ya. Saya ke Marcel. Apa signifikansi ungkapan ini firman Allah datang kepada Yohanes? Mungkin bisa dijelaskan? Oke, baik. Tentu Kak Roma dan teman-teman, hal ini juga tidak terlepas dari diri Yohanes sendiri, yang adalah seorang anak imam, yaitu Zakaria, yang pada saat itu dia sudah memasuki umur 30 tahun, dan sesuai kebiasaan bait suci pada saat itu, Yohanes sudah berhak, istilahnya dia sudah punya lisensi untuk melaksanakan pelayanan di bait suci. Dan dia menjadi nabi Allah yang pada saat itu peran seorang nabi sudah lama tidak dirasakan ya. Kita tahu masa intertestamental begitu, dari perjanjian lama terakhir di Maleaki masuk ke perjanjian baru. Nah, Nabi Yohanes ini menjadi nabi pertama yang setelah sekian lama tidak terdengar suara kenabian begitu. Nah, ungkapan firman Allah datang kepada Yohanes sendiri ini sebenarnya ingin menunjukkan bahwa ketika Yohanes menerima suara Allah, firman Allah, Yohanes di saat yang bersamaan juga menerima mandat atau perintah sepenuhnya dari Allah untuk melakukan apa yang dikehendaki Allah dan apa yang harus dilakukan Yohanes. Nah, kalau kita perhatikan ungkapan seperti firman Allah datang kepada nabi siapa misalnya, merupakan ungkapan yang sering juga ditujukan kepada nabi-nabi perjanjian lama sebagai kalimat pembuka untuk mengantar nabi tersebut kepada pelayanan yang telah dipersiapkan oleh Allah. Contohnya kalau kita perhatikan juga terjadi di dalam bagi Nabi Yeremia yang kita bisa lihat di Yeremia 1 ayat 2. Jadi saat itu ungkapan yang datang kepada Yohanes memiliki signifikansi berupa tugas panggilan mulia yang Allah berikan secara khusus kepada Yohanes Pembaptis sebagai seorang nabi Allah untuk melakukan pelayanan yang terhormat, yaitu mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias, Sang Raja itu. Amin. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat setuju banget dengan apa yang dikatakan Marcel ya. Saya bisa katakan bahwa namanya juga nabi ya. Jadi nabi ini adalah penyuara apa yang Tuhan mau gitu ya melalui nabi, dan Yohanes Pembaptis ini adalah nabi terakhir. Setelah Nabi Yohanes Pembaptis nggak ada lagi nabi ya. Kalau ada yang mengatakan hari ini nabi A, B, C ya, saya pastikan itu bukan nabi karena dia adalah nabi terakhir gitu ya. Dan sesuai dengan apa yang dikatakan di Perjanjian Lama, nabi seringkali datang, firman Tuhan datang kepada Nabi Yesaya, nabi yang lain gitu ya, sama juga kepada Yohanes gitu ya. Jadi Yohanes di sini sebagai utusan, dan dia bukan menyuarakan isi hatinya sendiri, tetapi itu berdasarkan firman Allah, berdasarkan apa yang Allah mau. Jadi bisa disampaikan bahwa signifikasinya di sini dari Allah sendiri ya, bukan dari Yohanesnya, tapi dia hanya sebagai perantara, sebagai utusan saja, dan menanggapi panggilan Tuhan itu untuk menyampaikan suara Allah kepada orang-orang sehingga mereka bisa bertobat gitu ya. Nah, ini ada satu tanggapan saya lihat dari teman-teman di sini yang sudah ikut live, juga dari Nania. Itu artinya Allah aktif memanggil dan memimpin Yohanes untuk tugas khusus. Dia bukan inisiatif sendiri, tapi dipilih dan diarahkan oleh Tuhan. Iya, setuju sekali ya, karena memang dia adalah utusan Allah ya, penyuara apa yang Allah ingin sampaikan. Dan iya, mungkin itu tanggapan dari Nani. Kita akan lanjut di bagian berikutnya, atau mungkin ada tanggapan lain dari Kak Yudo atau teman-teman lain, silakan. Ya, aku tadi juga signifikansinya adalah ketika Tuhan berbicara kepada satu nabinya gitu ya. Tuhan datang kepada Yeremia, Tuhan berkata kepada Yeskiel,
dan kepada nabi-nabi lainnya gitu. Jadi itu menegaskan bahwa ada otoritas Tuhan di situ. Bukan tadi Kak Roma bilang itu bukan dari isi hatinya Yohanes sendiri, itu bukan dari isi hati nabi yang manapun, gitu, tapi dari Tuhan sendiri yang berbicara melalui manusia yang dipilih oleh Dia sendiri. Gitu. Jadi itu satu bentuk otoritas yang diberikan Tuhan kepada para nabinya, dan juga penulis-penulis kitab memberikan penekanan itu bukan bukan untuk menunjukkan mereka lebih tinggi, enggak, tapi karena mereka tuh mendapatkan itu dari Tuhan langsung gitu, bukan dari pemikiran orang lain gitu ya. Oke, kita akan lanjut ke yang kedua untuk Kak Jessica ya. Apa makna pertobatan, kata pertobatan dalam konteks bahasa Yunani? Silakan Kak. Kalau dari bahasa Yunani, ini mungkin terkenal dengan namanya metanoia. Di situ artinya kalau meta adalah berubah ya, berubah atau perubahan gitu. Kemudian di sini ada nia itu pikiran atau pola pikir atau cara pandang. Jadi kalau dari konteks dari bahasa Yunani itu pertobat itu berarti bukan sesuatu yang berbicara tentang pikiran, tentang cara kita berpikir, merasa, berperilaku. Sebenarnya itu yang membuat kita arti pertobatan yang mau Yohanes ajakin nih sama semua orang gitu dalam konteks ini. Dan dengan cara kita berubah pikiran hati kita, otomatis hati kita juga akan berubah gitu kan. Dan melihat perubahan itu, kita akan melihat gimana nih keselamatan yang Tuhan tawarkan kepada kita, yang diberikan kepada kita, supaya orang-orang tuh punya kesiapan hati untuk bisa terima keselamatan itu dari Tuhan gitu. Jadi inilah pertobatan yang sesungguhnya gitu, yang bukan sekali-sekali aja gitu, yang misalnya mungkin ada orang yang baru pertama kali percaya sama Tuhan, lalu kan dia dibaptis dan mendeklar dirinya untuk percaya Tuhan, ternyata tidak berhenti sampai situ, tapi ada pola pikir, pola rasa, dan pola perilaku yang sebenarnya mau ditekankan dalam proses pertobatan yang dimaksud sama Yohanes. Iya, benar banget ya teman-teman ya. Kak Jessica tadi disampaikan perubahan pikiran gitu, perubahan pikiran, perilaku gitu ya. Kalau orang bilang sekarang semuanya berdasarkan mindset gitu ya. Kalau tadinya, kalau dulu aku lihat pendengar khotbah itu, kalau orang bertobat itu dulunya harusnya yang benar itu, dulunya jalannya ke sana, sekarang dia balik arah nih, 180 derajat jalannya ke sana. Jadi beneran memutar arah gitu, arah hidup mereka yang darinya tadi dosa, dari tadi pencabulan dan macam, sekarang setelah mengenal Yesus diberi tawaran untuk bertobat, mereka melakukan metanoia, perubahan pikiran, perubahan perilaku yang secara mendasar gitu ya. Bahkan dikatakan perubahan yang fundamental atau radikal dari seseorang. Jadi bukan satu perubahan yang ya dikit-dikit lah gitu kan, misalnya kalau berhenti rokok ya berhentinya dikit-dikit dulu aja nggak apa-apa gitu. Enggak, ini benar-benar putus supaya nanti bisa langsung balik kepada arah yang baru gitu. Jadi itu adalah satu perubahan yang sangat besar dalam diri seseorang ketika mereka mengikuti Tuhan gitu ya. Oke, kalau ada tanggapan juga? Iya, perubahan di sini itu 180 derajat ya, bukan 360. Kalau 360 sama aja ya, kembali ke titik awal ya. Ini ada tanggapan nih dari akun punya saya, nggak cuma bilang maaf, tapi benar-benar mengubah cara pikir dan sikap dalam hidup ya. So, iya, benar sekali. Jadi perubahan di sini sesuai dengan Filipi ya. Jadi apa yang baik, apa yang benar, semua itu yang dipikirkan ya, terlihat dari buah roh yang kita hasilkan. Nah, kita akan masuk di langkah belajar, dan kita akan menyimpulkan dari 6 ayat yang sudah kita simak dan juga yang sudah kita analisa ya. Saya kembali ke Marcel di sini. Apa yang dapat kita pelajari dari cara Allah bekerja di tengah situasi politik maupun keagamaan yang gelap dan korup pada saat itu? Silakan. Oke. Terima kasih Kak Roma. Nah, kalau kita lihat lagi di ayat kelima, di situ kita belajar bahwa pemberitaan kabar baik itu tidak menunggu waktu yang baik. Justru di saat yang penuh tekanan seperti yang terjadi dalam konteks Yohanes pada saat itu, di mana situasi politik nggak baik-baik aja, praktik keagamaan bahkan sangat korup ya, yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat pada saat itu. Justru di saat itulah kebenaran akan menemukan jalannya yang lurus untuk dengan mudah diberitakan. Dan di saat itulah justru Injil, kuasa Injil itu benar-benar nyata. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Allah sendiri yang campur tangan di dalamnya, dan kuasa Allah bekerja secara aktif dan sangat sempurna.
Ya, jadi dengan kata lain, hal ini menunjukkan bahwa pemberitaan Injil atau kabar baik sebenarnya bukan karang-karangan manusia, bukan hanya sebatas program lembaga kekristenan, bukan hanya sebatas program gereja, tapi itu kehendak Allah sendiri. Gitu, Kak. Iya. Jadi setuju sekali ya ketika kehendak Allah nyata dan mau terjadi gitu ya. Nggak ada yang bisa membatasi, nggak ada yang bisa menghalangi gitu. Sekalipun mungkin dalam situasi yang gelap ataupun suasana pemerintahan yang korup, tetapi di sana Allah kita lihat tetap bekerja ya. Bahkan kalau kita lihat tadi belajar di Sima ayat 1, ayat 2, kenapa sih nama-nama anggota pemerintahan ini muncul? Kenapa sih imam-imam ini muncul? Apa maksud Lukas? Nah, Lukas ingin sebenarnya menjelaskan bahwa di tengah pemerintahan yang korup itu, di tengah suasananya orang-orang tinggi ada di sana dengan cara mereka gitu ya. Allah menyatakan firman-Nya di padang gurun di Sungai Yordan ayat 2 gitu ya. Jadi cara-cara Allah bekerja seringkali tidak bisa kita pikirkan secara secara pikiran kita, karena Allah bekerja bahkan enggak di kekuasaannya Roma atau enggak di kekuasaannya bahkan di Bait Allah ada imam besar di sana, tapi melalui firman-Nya datang ke Yohanes di padang gurun dan bisa memulai satu karya yang besar sehingga pertobatan bisa terjadi bagi orang yang ingin mau bertobat gitu ya. Jadi kita nggak bisa melihat secara langsung di sini bagaimana Allah bisa bekerja dalam segala situasi, dalam setiap panggungnya gitu, dan ini menghasilkan sebuah kondisi walaupun dunia sangat gelap, tetapi Allah tidak berhenti bekerja, dan perubahan itu nyata ketika Allah bisa memakai hati manusia gitu ya melalui pertobatan itu tadi. Nah, mungkin ada tambahan dari Kak Yuda, tapi sebelumnya ada satu tanggapan nih, saya bacakan ya. Dari Kak Nani, kita belajar kalau Allah tetap berdaulat, bisa pakai siapa saja dan tetap menjalankan rencananya. Ya, setuju sekali ya. Di luar kekuasaan yang disebut di ayat 1 itu. Dari Nurbela, mengapa perlu mempersiapkan dan luruskan jalan bagi Tuhan? Bukankah Dia adalah Allah? Ataukah ada hal yang ingin disampaikan lewat perkataan ini, dan apa relevansinya dengan kehidupan sekarang? Ya, nanti ini dijelaskan di bagian berikutnya ya. Oke, silakan Kak Yud. Oke, Kak Jessica, apa hubungan seruan Yohanes Baptisan pertobatan untuk pengampunan dosa dengan kutipan Yesaya 40 ayat 3, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Silakan Kak Jess. Iya, kalau kita bisa lihat lagi belajar dari, karena ini udah kitab nubuatan ya, maksudnya di saya kan dinubuatin kalau akan ada seseorang yang akan untuk mempersiapkan jalan ini di ayat yang ketiga ya, kalau salah tadi. Nah, kalau dari konteksnya Yesaya 40 ayat 3 ini, Allah tuh akan datang, jadi persiapkan jalan, Allah tuh akan datang, jadi kita tuh Allah mempersiapkan sebuah jalannya gitu. Jadi ada persiapannya dulu nih gitu. Jadi konteksnya di Yesaya itu ada persiapannya dulu. Kemudian ketika ada Yohanes di Yohanes 3 ini, persiapan itu apa sih? Ya, itu adalah bentuk tindakan gitu. Jadi ada nggak cuma persiapan, tapi ada tindakannya juga gitu. Ibaratnya kalau kita cuma ngomong doang tapi nggak bergerak kan nggak jalan gitu ya. Jadi kita di Yohanes ini mau menceritakan bahwa ada persiapan, ada membuka jalan seperti supaya visi yang Tuhan dari awal itu tentang visi pengampunan dan keselamatan itu bisa bergerak gitu. Dan akhirnya datanglah Yesus di akhirnya, bahwa dialah yang jadi keselamatan itu sendiri yang dinubuatkan pada perjanjian lama. Dan ini juga artinya pertobatan ini kalau kita konteksnya lagi, bahwa pada akhirnya pertobatan itu adalah persiapan rohani gitu. Jadi persiapannya itu persiapan apa? Persiapan rohani, persiapan hati, dan juga persiapan bagaimana kita menjelaskan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah itu yang Yohanes, mungkin di posisinya Yohanes ini adalah dia lagi mau persiapin kita semua punya hati, punya relasi, punya pikiran yang 180 derajat tadi tentang pertobatan, untuk kita bisa jadi rekan kerjanya Allah gitu, untuk bisa mengalami keselamatan itu. Gitu sih. Gitu. Iya, benar banget. Jadi bukan jalan beneran ya yang disiapin gitu, atau kita kerja keras fisik gitu, enggak. Tapi justru dengan mereka datang kepada seruan pertobatan itu, mereka memberikan hati mereka untuk Tuhan gitu. Nah mungkin kayak nyenggol dikit ya pertanyaan dari Kak Nurbela tadi ya. Mengapa Tuhan kita harus membersihkan diri bagi Tuhan, membersihkan jalan bagi Tuhan? Bukankah Tuhan itu Allah? Ya betul, kita bukan robot tapi itu.
Tuhan memberikan kita free will, dan dia mau kita sendiri yang menundukkan itu di bawah kemurahan dia gitu. Dan dia juga tidak memaksakan saat itu, karena kan masa anugerah ya. Kalau kita diberi waktu untuk mengetahui Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, yang luar biasa, dia mau datang loh, dan kamu harus mempersiapkan diri buat dia. Ya, sebagai manusia yang takut akan Tuhan gitu kan, yang tahu bahwa ada konsekuensi sebenarnya. Kalau kamu nggak mengaku dia sekarang, kamu akan disuruh mengaku dia nantinya, akan dipaksa karena kuat kuasanya itu. Jadi di sini kita juga ngelihat tadi ada banyak hal konkret gitu ya, dari metanoia sendiri sebenarnya. Karena metanoia tadi kan perubahan sifat gitu ya, perubahan pikiran gitu. Dari orang yang suka dengan berbagai macam dosa, dia menyerahkan diri di bawah kemurahan Tuhan untuk bertobat, disucikan, dan jadi kayak jalan tadi di awal tadi Kak Marsha sempat sebutin gitu ya, kalau orang yang hatinya bengkok diluruskan, orang yang sombong direndahkan gitu, orang yang rendah diri yang merupakan sebenarnya kesombongan yang terbalik, dia juga diisi oleh kebenaran firman Tuhan sehingga dia lurus di hadapan Tuhan dan siap menerima keselamatan yang dari Kristus. Gitu. Jadi teman-teman, itu di bagian yang ketiga. Kita akan masuk ke bagian yang keempat, bagian doa dan diskusi. Kita akan berdiskusi di sini. Silakan Kak Roma. Oke, kita akan lihat ya bagian berikutnya ya, di langkah implementasi. Mungkinkah seseorang yang mengaku percaya kepada Allah tetapi belum benar-benar bertobat? Gimana menurut Marcel? Bisa dijelaskan? Ya, bagi saya sangat bisa sih. Seseorang bisa saja mengaku percaya Kristus, tapi hidupnya belum mengalami perubahan yang sejati. Dan itulah yang kita kenal sebagai sebutan Kristen KTP kan ya. Mereka yang menganut agama Kristen hanya sebagai sistem kepercayaan, mereka yang menganut agama Kristen hanya supaya, oh ya karena waktu ke Dukcapil harus ada agama, makanya ya karena keluarga saya Kristen begitu. Bukan sebagai pengakuan iman yang sesungguhnya kepada Kristus yang kemudian memungkinkan setelah pengakuan itu menjalin relasi antara sang petobat dengan Allah yang sejati. Jadi makanya dalam Roma 9 ayat 9 di situ kan dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu. Jadi pertobatan yang sejati itu adalah ketika seseorang mengaku bukan hanya bukan saja dari mulut, saya percaya Tuhan, saya Kristen, saya percaya Tuhan Yesus, tetapi juga percaya dengan sungguh-sungguh di dalam hati yang kemudian diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, berupa menjalani kehidupan yang benar yang sesuai firman Allah. Tunjukkanlah pertobatan yang sejati itu, metanoia itu. Gitu. Benar ya, jadi kelihatan dari buahnya ya. Makanya di ayat berikutnya sebenarnya kalau kita lihat nanti di dalam konteks masih di pasal 3 ini, Yohanes bilang ya, karena kamu keturunan Abraham, kamu selamat. Belum tentu. Dan benar harus menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan gitu ya. Dan keselamatan ini bukan diwariskan nanti aku selamat, anakku kuwariskan selamat, enggak gitu. Itu respon pribadi gitu ya. Dan ketika keselamatan tidak direspon dengan pertobatan itu tadi, maka tidak terlihat dari buahnya dan hanya percaya di bibir saja, tetapi tidak dari hatinya tidak mengalami pertobatan dan meninggalkan cara-cara yang lama, ya masih tetap di jalan yang lama. Makanya penting sekali sebenarnya ayat ini mengajak kita untuk mempersiapkan hati, untuk mempersiapkan diri sebelum kita menyambut Natal ya, karena memang Natal bukan hanya sudah soal perayaan saja, tetapi benar-benar apakah kita juga sudah benar-benar bertobat, sudah mengenal pertobatan yang sejati, seperti membersihkan jalan. Kalau di sini Nani Bentul kan menyadarkan kita buat aktif bersihkan jalan dalam hati kita, bukan hanya pasif menunggu saja ya. Karena Dia Tuhan kita, memang kita harus siapkan hati kita yang bersih, jangan hati yang acak-acakan ya, jangan hati yang hancur-hancuran gitu. Siapkan hati yang bersih supaya kita bisa ditaburi oleh firman Tuhan dan bisa nyata dalam perbuatan kita. Dari Anastasia juga menanggapi saat bertobat yaitu menyerahkan jalan hidup langkah selanjutnya kepada Tuhan ya. Jadi memang menyerahkan hidup bukan kepada diri sendiri atau kepada pacar atau kepada orang tua, tapi benar-benar kepada Tuhan. Dan dari Nani bilang bukan tobat terus umat lagi. Ya, ini
Kristen tomat ini ya. Hati-hati Kristen tomat karena hari Minggu tobat, Senin sampai Sabtu kumat. Ya, itu bahaya sekali ya kalau kita lihat. Oke, mungkin ada tanggapan dari Kak Yudo atau dari Jessica, silakan. Iya, kalau dari aku sih mungkin apa namanya, ini beneran terjadi gitu ya. Ada banyak banget yang kayak bahkan mereka yang melayani itu di altar gitu ya, yang melayani di altar, mereka yang main musik. Nah, itu udah pasti tuh banyak banget tuh. Saya pernah lihat bukan pernah lihat, saya sendiri gitu dan teman-teman saya juga ngelakuin hal itu gitu. Hari Minggu pelayanan, tapi hari Senin dan berikutnya itu kayak main-main aja gitu. Jadi kayak benar-benar belum mengenal kasih atau anugerah Tuhan yang sejati gitu. Tapi ketika Tuhan menyentuh hati kami, Tuhan membuka hati kami, memaksa juga untuk belajar ya. Jadi beneran bisa metanoia itu benar-benar terjadi gitu. Jadi itu jadi kayak satu pengingat juga buat aku sih. Ketika kita mengaku percaya kepada Allah, pada Tuhan yang hidup gitu, belum berarti kita benar-benar menyerahkan hati kita kepada Dia atau percaya pada level tertentu yang membuat kita bisa dikatakan pengikut Kristus begitu ya. Oke, aku akan, ini ada Kak Ari, semangatku. Ya, ini buat Kak Marcel kali ya. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kak Jessica, Yohanes bukan influencer populer, tetapi pesannya mengubah banyak hati. Menurut Kak Jess, apakah pesan pertobatan Yohanes ini relevan untuk diperdengarkan pada era digital saat ini? Silakan. Iya ya, dari hasil kita ini menurut aku masih sangat relevan sekali gitu. Karena kalau aku belajar jadi ya tadi dari hasil kita diskusi, aku merenungkan juga gitu bahwa ternyata kan di masa kalau kita balik lagi sedikit ke belakang bahwa kenapa Tuhan manggilnya Yohanes gitu, bukan kayak raja-raja yang tadi aja gitu yang jadi menyebarkan, jadi pembuka jalan keselamatan yang Tuhan maksudkan gitu. Kenapa Yohanes dan di padang gurun gitu ya. Padang gurun mungkin kalau menurut aku bisa dibuatkan sesuatu yang memang tempatnya tersembunyi gitu. Tadi mungkin sempat dibahas juga gitu. Dan emang itu sendiri bukti bahwa sebenarnya Allah itu juga bisa manggil kita gitu. Di zaman modern ini yang mungkin serba di kita dan kayaknya semua orang udah sibuk dengan banyaknya informasi yang kita dapatkan, kita sampai gak punya ruang untuk kita punya rasa berdiam diri, rasa kita punya ruang sama Tuhan gitu. Jadi kita mungkin berpikir kalau misalnya kita mau jadi yang influencer tuh harus yang jadi punya jabatan dulu misalnya gitu kan, atau jadi orang-orang yang terkenal gitu. Enggak kok gitu, Tuhan tuh benar-benar memanggil seseorang yang memang punya hati gitu. Jadi itu ya mungkin ada ayat yang bilang Tuhan tuh nggak pernah lihat rupa, tapi Tuhan lihat hati kita. Dan memang benar banget kayak hati kita tuh selalu diuji sama Tuhan gitu, selalu dipertanyakan, selalu setiap hari tuh hati kita tuh diuji, apakah kamu tuh benar-benar mengasihi aku, bagaimana perlakuan kita setiap hari, bagaimana kita dalam berelasi dan sebagainya. Dan itu adalah pertobatan itu buat aku sendiri gitu. Di zaman kita yang sebagai digital ini, kita melakukan itu bukan cuma sekali aja gitu pertobatan. Pertobatan itu dilakukan setiap hari gitu, bukan setiap saat. Jadi memang ini adalah kita bisa menjadi Yohanesnya, menjadi Yohanes di era yang sekarang gitu, melalui digitalisasi. Ya contohnya misalnya kita nih lagi ngerjain belajar PA gitu ya, dan mungkin misalnya dalam konteks misalnya lagi misalnya ada berita-berita yang hoax, berita-berita yang lagi hype. Nah, bagaimana respon kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita jadi yang jari kita nih ya, sekarang zamannya aja jadi jari kita dan mulut kita yang pengen cepet-cepet gitu ya. Nah, itu salah satu bentuk kita yang kayak apakah ini benar-benar udah benar belum ya gitu. Jadi take a break dulu sih kalau jadi dalam zaman digital ini kita bisa banget gunain jari-jari kita, tangan-tangan kita gitu untuk memberitakan tentang Tuhan kayak gitu kan, memberitakan firman Tuhan, bukan yang gosipin orang misalnya gitu, terus nyebarin hoax misalnya. Nah, itu kan jadi salah satu yang bentuk yang benar. Sebenarnya kita di zaman digitalisasi ini tuh sangat masih relevan sekali karena firman Tuhan itu firman yang hidup, jadi mau musim apapun pasti relevan banget buat kehidupan kita masing-masing. Amin. Ya itu jadi pesan yang sangat relevan untuk saat ini ya, karena tadi bilang sebenarnya hati manusia tuh nggak berubah ketika teknologi makin maju gitu, justru makin gelap gitu. Jadi kayak misalnya kita kalau kita mau bikin dosa sembunyi-sembunyi ya nggak sih? Sembunyi-sembunyi dalam artian tempat nih.
Jadi ketika sekarang kita digital, ya sembunyi-sembunyi itu udah bukan satu hal yang sulit dilakukan gitu, dalam gadget kita gitu, dalam PC kita atau apapun, itu jadi kayak tempat-tempat untuk paling gampang untuk melakukan dosa atau bersembunyi dari Tuhan gitu. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya di zaman yang semakin bising dengan kebenaran-kebenaran yang palsu itu tadi, kebenaran yang panggilan yang dari Yohanes Pembaptis menyerahkan diri untuk bertobat, itu adalah pesan yang sangat kuat untuk saat ini gitu. Jadi banyak orang yang memberikan juga gimana cara untuk jadi kaya, gimana jadi sehat, gimana untuk cara jadi disukain orang gitu. Tapi bagaimana dengan pesan Yohanes, bagaimana untuk kamu jadi berkenan di hadapan Allah? Itu jadi satu seruan yang buat aku sih menantang orang gitu ya, bagaimana untuk melihat keadaan diri kita, keadaan rohani kita, apa kita benar-benar sudah mengasihi Tuhan, apa kita belum bertobat lagi, metanoia setiap hari gitu ya, kata Jessica. Jadi itu satu panggilan yang terus bergema gitu ya di era saat ini. Mungkin ada tambahan dari Kak Roma? Enggak sih, tapi aku bacakan respon dari Kak Zeni ya. Iman sejati dari pertobatan yang tulus adalah dua aspek yang saling terkait erat dalam kehidupan orang percaya, di mana satu tidak bisa berdiri sendiri tanpa yang lain sebagai bukti kasihnya. Jadi benar sekali ya, kita punya iman berarti kita harus bertobat, dan pertobatan yang nyata ya, bukan hanya di bibir saja ya, seperti tadi kita sudah bahas juga. Nah, teman-teman, kita udah sampai di bagian terakhir dari penggalian kita 6 ayat ini. Jadi saya akan ke Marcel dulu, nanti bisa ditutup dengan Jessica ya sebagai aplikasinya. Seperti Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Yesus. Sebutkan satu tindakan nyata yang bisa teman-teman lakukan untuk menyiapkan hati menyambut Natal tahun ini. Ya, kita kembali ke tema ya, karena memang persiapan Natal kita. Silakan dari Marcel. Oke, thank you Kak Roma. Jadi satu tindakan nyata yang bisa kita lakukan bersama untuk menyambut Natal tahun ini secara sederhana mungkin ya. Marilah kita periksa kembali hati kita. Apakah dalam menyongsong Natal tahun ini hati kita masih tetap tertuju kepada Tuhan sepenuhnya? Ataukah mungkin kita sudah mulai serong dari jalan Allah? Ya, jangan sampai kita hanya memuji Tuhan lewat mulut kita, tapi hati kita jauh dari Tuhan. Dan ketika hati kita sudah tertuju kepada Allah, maka kita bisa gunakan segala hal yang kita miliki saat ini untuk menyambut kedatangan Sang Raja itu. Kita bisa gunakan sosmed kita untuk memberitakan Natal yang hampir tiba. Kita bisa gunakan mungkin kue Natal kita sebagai sarana yang membuka masuknya jalan Injil kepada keluarga kita ataupun tetangga-tetangga kita yang mungkin belum mengenal Kristus. Jadi pertama-tama koreksi dulu hati kita. Baru mari kita sama-sama beritakan Injil itu kepada orang lain. Amin. Jadi ini juga respon dari Marcel ya, akan mengoreksi hati dan siap untuk memberitakan pesan Natal ya. Nah, dari Jessica, seperti apa aplikasinya? Sama ya. Kayaknya hati itu, karena Alkitab bilang kan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan gitu. Jadi sebenarnya tanggung jawab untuk jaga hati itu adalah kita gitu, diri kita sendiri. Jadi aku tuh belajar juga di beberapa minggu yang lalu juga, hati itu berkaitan juga tentang nilai gitu. Jadi bagaimana kita tahu apakah nilai kita benar-benar adalah nilai kebenaran kalau kita juga nggak koreksi hati kita gitu. Jadi aku sendiri juga sedang belajar terus untuk melihat hati aku udah sejauh mana sih gitu. Apakah ada hal-hal dalam diri yang memang Tuhan mau proses dalam diri aku hatinya gitu. Pasti Tuhan punya kalau ada hati itu Tuhan pakai untuk sesuatu yang akhirnya jadi baik gitu. Ada mungkin sesuatu yang terjadi yang mungkin tidak mengenakan menurut kita gitu, tapi sebenarnya Tuhan bisa pakai itu menjadi satu kebaikan, dan itu yang sedang Tuhan ajari dalam hidup aku gitu, untuk bisa merespon prosesnya Tuhan dalam hidup aku gitu, untuk bisa terus punya rasa percaya sama Tuhan gitu, dengan hati aku yang mau terus tulus ke Tuhan, mau terus belajar percaya tentang rencananya Tuhan yang baik, yang nggak mengedatangkan kejahatan gitu. Jadi
itulah yang aku pelajarin juga dari Yohanes sendiri gitu. Yohanes punya hati yang benar-benar tulus sama Tuhan, hati yang mau dipakai sama Tuhan juga gitu. Artinya waktu Tuhan panggil dia juga mau taat gitu. Jadi mungkin aku selain kondisi hati, aku juga mau belajar untuk taat juga gitu. Karena Natal ini bicara tentang ketaatan juga pada akhirnya, sama seperti Maria kan. Kalau kita belajar tentang kisahnya Natal kan pasti nggak jauh tentang kisahnya Maria dan Yusuf gitu. Bagaimana ketaatan itu juga yang akhirnya merimane aku untuk kalau Tuhan panggil aku ke sini, apakah kamu ready dan kamu mau gitu dan mau taat sama panggilan itu. Jadi itu yang membuat refleksi aku menuju Natal ini. Ya aku punya hati yang terus diperbarui sama Tuhan dan punya ketaatan juga untuk dengerin Tuhan tuh mau apa sih di hidup aku dan terus belajar percaya akan rencana Tuhan yang baik karena setiap kita itu udah punya panggilannya masing-masing gitu. Tuhan udah, kita nih bukan suatu kebetulan ada di dunia ini gitu ya. Tuhan punya rencana yang indah, punya rencana yang bahkan spesifik gitu dan itu Tuhan udah siapkan jauh sebelum kita dikandung dalam ibu kita gitu. Jadi itu yang sebenarnya perlu kita remind lagi sih buat di Natal ini untuk kita melakukan apa yang jadi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Oke, thank you Jessica, thank you Marcel ya. Jadi kita bisa belajar 1 jam dengan cara yang menarik hari ini ya dari Lukas 3 ayat 1 sampai 6. Bagaimana kita bisa meluangkan waktu untuk kita bisa mempersiapkan Natal karena sebentar lagi hirup pikuk Natal sudah datang ya. Bahkan tinggal berapa puluh hari lagi gitu ya. Tetapi Bella ini satu menjadi refleksi ketika kita bisa mempersiapkan Natal dengan ngecek kesiapan hati kita menyambut Natal udah siap bener apa enggak gitu ya. Nanti kita merayakan Natal sibuk jadi panitia sana sini tetapi ternyata hati kita tidak siap, hati kita juga masih penuh dengan dongkol dan lain sebagainya. Ya kiranya Yohanes yang sudah membuka jalan bagi kedatangan Sang Raja ini juga membuat kita kembali berbalik, kembali bertobat, ya, kembali kepada Tuhan 180 supaya hati kita bisa siap dan jalan diluruskan ya, jadi jalannya nggak berbatu-batu lagi, jadi bisa bersih hati kita dan kita bisa menikmati Natal dengan cara yang benar, dengan makna yang sejati, gitu ya. Nah, sebelum kita tutup, Kak Yudo akan menyampaikan kesimpulan ya kepada kita semua. Silakan Kak Yudo. Ya, tadi waktu kita PA itu aku terkesan dengan kata metanoia yang muncul terus-menerus. Gitu. Bahkan ketika kita di bagian simak tadi itu kata metanoia sebenarnya udah ada di bawah gitu kan. Dan itu tadi aku melihat bahwa PA malam hari itu banyak berfokus pada ketika kita mempersiapkan jalan, ketika mempersiapkan jalan bagi Tuhan, menyiapkan hati, menyiapkan pikiran, menyiapkan tubuh bahkan untuk kedatangan Tuhan, itu tuh melakukannya dengan segenap hati gitu. Seperti Yohanes Baptis yang dia mengundang orang untuk datang untuk bertobat, kita mendengar undangan itu kita datang untuk tunduk di bawah anugerah Tuhan dan juga menyerahkan hidup kita. Jadi malam hari ini teman-teman silakan berefleksi dari Lukas 3 ayat 1 sampai 6 bahwa Tuhan juga mengundang teman-teman juga untuk datang kepada Dia, menyerahkan segala beban, menyerahkan segala kesalahan, dosa dan juga kelemahan untuk kita bisa menyiapkan jalan bagi Sang Mesias yang akan datang. Itu aja dari aku. Thank you, Kak. Thank you Kak Yudo. Ini ada tanggapan, jadi saya akan baca lagi ya. Sebelum kita menutup, dari Kak Jenny, Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Yesus dengan menyerukan pertobatan dan perubahan hati. Menjadi teladan beberapa tindakan nyata yang dapat dilakukan, yaitu menyambut Natal, bukan hanya sekedar dekorasi fisik. Kayaknya gantung ini. Silakan bisa disampaikan lagi ya Kak Jenny. Oke teman-teman, kita selesai hari ini dalam penggalian PA kita. Nah, kita akan tutup untuk serangkaian Alkitab hari ini. Minta Marcel ya bisa tutup dalam doa. Oke, baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, malam hari ini kami kembali menaikkan ucapan syukur kami dari dalam lubuk hati kami yang terdalam kepada Engkau. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa untuk waktu yang indah untuk kami boleh sama-sama belajar mengenai kebenaran firman-Mu yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal ketiga ayat 1 sampai 6 terkait dengan persiapan jalan untuk menyambut Sang Raja, menyambut kedatangan Engkau, Mesias, Juru Selamat dunia, yang sebentar lagi akan kami rayakan bersama di akhir Desember nanti. Dan kiranya melalui PA ini kami sama-sama bisa belajar untuk dapat mempersiapkan, memastikan hati kami yang terbaik untuk menyambut kedatangan-Mu. Karena itu, ya Roh Kudus,
Kami mohon bantuan pertolongan-Mu untuk senantiasa menyelidiki hati kami setiap saat, apakah hati kami tetap tertuju kepada Engkau ataukah mulai serong. Jika ada di antara kami yang sudah mulai serong, kiranya Roh Kudus yang insyafkan kami kembali untuk terus tertuju kepada Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, kiranya Roh Kudus yang senantiasa memegang tangan kami, membimbing jalan kami, dan senantiasa untuk menuntun kami di jalan yang benar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you. Terima kasih. Teman-teman. Bye. Tuhan berkati. Ayo PA. Bye. Pastikan teman-teman minggu depan juga bisa hadir lagi ya, jam 19.30 waktu Indonesia Barat, karena kita akan kembali dalam masih tema persiapan Natal atau tokoh Natal. Seperti tadi sedikit di-spill oleh Jessica ya, yang tentang ketaatan Yusuf, dan kita akan belajar minggu depan tentang membuka jalan bagi kedatangan sang raja, yaitu dari ketaatan Yusuf yang membuka jalan bagi lahirnya sang juru selamat dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Jadi pastikan teman-teman hadir karena ini sangat berkaitan juga tema hari ini untuk tema minggu depan. Dan kalau ada yang ingin menjadi tamu kita seperti Marcel atau seperti Jessica, silakan kontak IOPA. DM juga mungkin bisa ke akun-akun Sabda, karena ada banyak akun Sabda, bisa DM saja. Nanti kita akan follow up, dan jangan takut karena kita belajar sama-sama, bukan ujian gitu ya, tapi kita belajar bertumbuh bersama-sama firman Tuhan.